A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas tentang apa kita bahas kemarin? Ingat tak? Masih lupa atau masih ingat? Perang. Ada peluang menang? Mustahil menang. Jadi hari ini ayatnya menguatkan bahwasanya tak akan pernah ada peluang orang yang bermaksud sama Allah tuh menang. Maka saya bikin hashtag kemarin tuh mustahil menang. Al-Baqarah 275. Di Al-Baqarah 275 Allah bilang, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka bilang riba itu seperti jual beli. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Jadi yang pengen saya tekankan di Jumat yang penuh berkah ini, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ustaz, utang saya riba banyak Ustaz. Saya terjebak riba Ustaz. Kartu kredit Ustaz, KPR rumah Ustaz, leasing motor. Terus ada yang datang ngasih peringatan ke antum, memberikan peringatan, antum bilang gini, astagfirullah, salah, saya dosa. Fantaha falahu ma salaf. Kata-kata fantaha inilah kata kuncinya di pagi hari ini. Apa kata kuncinya? Apa fantaha? Berhenti. Apa fantaha? Langsung sadar. Apa fantaha? Langsung menyesal. Ada penyesalan di dalam hati, fantaha. Nah, emang kenapa Ustaz pasti bahas tentang fantaha? Emang kenapa Ustaz? Nah, buka dulu surah Al-Muluk ya kalian. Al-Muluk surat 67 ayat 6. Surat ke-67 ayat 6. Nah, jadi fantaha dari ayat 6 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal
bi'sal masir. Allah bilang apa nih? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya itu akan memperoleh azab di hari kiamat, ya kan? Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ada Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Ada tempat kembali, tapi tempat kembalinya adalah tempat kembali yang terburuk. Apa itu? Jahannam. Wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apa artinya? Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Disambung dengan ayat 8, takadu tamayyazu minal ghail. Masya Allah, neraka itu kata Allah hampir meledak, hampir pecah lantaran marah, geram. Oh, gimana ndak geram? Uang bantuan sosial ditelan. 11 tahun ya, diskon besar-besaran. Saja gila, ini nanti yang masuk. Oke, kau selamat di dunia, pengadilan dunia bisa kau sogok. Pengadilan akhirat mau lari kemana? Beras yang katanya untuk warga miskin sampai bertumpuk kayak makanan ayam. Sekilo budget yang normal tuh 9.000, 8.000, disuruh cari beras harga 6.000 saja gila. Dan berbagi-bagi dia. Takadu tamayyazu minal ghaidz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini dia yang saya mau bahas hari ini. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka orang-orang kafir ini, penjaga-penjaga itu neraka itu bertanya pada mereka, alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir itu sama kayak saya nanya sama Akbar, Akbar ini kok budak-budak pada terlambat semua nih? Sekpim kan? Apa enggak ada himbauannya, Pak? Ada, Ustaz. Oh, memang tak dengar budak-budak nih, gitu loh. Kok sampah pada berantakan ini, sampah pada banyak. Enggak dibuang ke sampahnya? Enggak, Ustaz, teman-teman buang sampah sembarangan. Oh, oke. Kira-kira dengar itu makin sabar atau makin geram? Mereka tahu kan dengar? Antum lihat, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada datang pemberi peringatan? Ada ya Allah, tiap subuh ya Allah teriak-teriak Ustaz tuh. Tas apa namanya tak tahu gak aku? Kalau ditanya, Ustaz marah kan? Enggak, dia bilang lapar. Ustaz itu kalau ngomel-ngomel tuh ujung-ujungnya lapar kata dia. Kalau ditanya ngomongkan apa? Entah. Aku pun ditanya, Ustaz siapa tuh? Entah. Alam ya'tikum nadhir. Ada yang datang memberikan peringatan. Jangan rokok. Jangan riba. Jangan ini. Banyak peringatan bertaboran di mana-mana. Masuklah dia. Nah, yang bikin malaikat itu tambah kesal, teman-teman. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah ada ya Allah yang datang ngasih peringatan, cuma aku tak mau dengar. Udah dikasih tahu riba tuh haram, udah dikasih tahu, udah dibilangkan, masih tak mau dengar. Bengal.
Sabar Ustaz, habis ini makan-makan sudah disiapkan di luar masjid kapal Munzalah. Siap. Siang pun masih ada kan? Praza, ada Sijum, aman lah. Ada Praza. Udah dikasih tahu, bangun subuh, sholat nak, sholat. Ayo bang, bangun subuh bang, ke masjid bang, rumahnya dekat masjid bang. Ini bukan masalah jarak bang, ini masalah hati. Kalau hatinya dekat pasti sampai. Kalau hatinya jauh walaupun jaraknya dekat tak akan pernah sampai. Rumus SOP. Boleh marah Ustaz? Enggak boleh marah. Boleh kesal Ustaz? Enggak boleh juga kesal. Begitu memang ditakdirkan Allah. Nanti akan ada orang-orang yang begini. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Jadi dia bilang sama Allah, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Udah datang nadhir itu. Pemberi peringatan itu udah datang. Suruh sholat, suruh berbakti sama orang tua, suruh jangan undak-undak sedekah. Senyum, berbuat baik semampunya, sebisanya. Jujur, tanggung jawab. Jangan nyolong. Itu nilai-nilai kebaikan yang kita lihat setiap hari. Kenapa yang viral-viral tuh anak kecil pemulung pakai sarung viral? Kenapa? Banyak orang miskin tidak beriman. Gila ada orang miskin yang beriman viral. Ada orang pakai motor H2 ya, Kawasaki H2, harganya 800 juta. Sayap-sayapnya tuh jadi tidak punya wibawa gara-gara dipakai untuk gantung nasi kotak, dibagi-bagikan, viral. Kenapa? Orang kaya rata-rata sombong, pamer-pamer. Giliran ada yang berbuat baik jadi aneh. Terbalik dunia ini kawan-kawan. Yang berzina banyak fansnya. Yang menyempuh jalur halal nikah kena bully. Ada pemulung baca Quran viral. Apa artinya semua ini teman-teman? Dunia rindu dengan kebaikan. Ustadz baca Quran, pedulikan. Santri baca Quran, tak peduli. Anak yatim tuh sampai satu salto baca Quran. Lapar, sama mereka sama manusia juga. Indonesia ini suka drama. Sampai beberapa jamaah sering nanya sama saya, Ustadz, di mana pondok yang susah Ustadz? Ini kalimat teman-teman bisa jadi benar, bisa jadi salah. Betul kalimatnya, cari yang susah. Tapi ada oknum tanda kutip yang memanfaatkan kesusahan ini supaya juga dibantu. Akhirnya dibilang, udahlah pondok kita jangan dibikin bagus, biarkan buruk ya, terus kita pelihara kekumuhannya supaya donatur atau orang-orang baik datang ke sini bantu kita. Saja gila kan. Nah teman-teman paham sekarang poin pentingnya apa? Dunia rindu dengan kebaikan. Mana yang disayang Allah Ustadz? Orang kaya yang beriman atau miskin tak beriman? Cuma lah pertanyaannya nih. Mana yang disayang Allah? Kaya beriman atau miskin tak beriman? Jelaslah kaya beriman yang disayang Allah. Ini miskin tak beriman. Masya Allah. Ustadz ngapa pagi-pagi ngegas-ngegas? Waktu saya tinggal 10 menit. Harus ngebut. Gak usah lama-lama. 6:30 selesai dah saya. Hari Jumat ini muhasabah kita introspeksi. Ngapa azab Allah turunkan? Ngapa masalah tak berhenti-berhenti? Ada yang salah dengan diri kita ini. Bedakan zakat, infak, sedekah tak bisa bertahun-tahun. Ngapa aja ente hidup di dunia ini? Apa bedanya zakat sama infak Ustaz? Apa bedanya zakat sama sedekah Ustaz?
La ilaha illallah. Berhentilah jadi orang awam, belajar bos. Saya waktu keras benar saya bilang kan, itu Ustaz tidak sholat tapi kaya, tidak sholat tapi sukses Ustaz. Itu namanya istidraj. Belajarlah betua. Abang-abang jadi pintar, be smart, belajar. Nih Allah tunjukkan kita pagi hari ini, Masya Allah. Ayat subuh ini nih, saya tuh berbulan-bulan mau bahas ini tuh lewat terus. Nah udahlah hari ini kita bahas. Yuk, sampai tadi alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Apa? Ketika ditanya alam ya'tikum nadhir, orang ini jawab qalu bala. Benar sekali. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang yang ngasih peringatan, kami buta-butakan dia. Hah? Apa? Akhirat. Aduh, enjoy your life bro, nikmati bro. Emang nyata, mana buktinya? Pak tampar pipinya. Kalau kau tampar aku, iya kan? Daging ketemu daging, kata kau api dengan api tak sakit. Ini daging ketemu daging sakit tak? Kok ngerasa apa tadi? Kok kau marah? Sakit. Sakit tuh mana? Kau rasakan sakit? Rasa? Mana buktinya? Tunjukkan aku gimana sakit tuh. Nah, mau lagi? Jadi kadang-kadang tidak usah banyak cincong gitu. Kan dia tanya, setan itu tercipta dari api katanya. Neraka kan dari api, berarti api dengan api tidak sakit. Tuhan tuh ada ke? Mana buktinya? Ya kan? Tak usah jawab panjang-panjang, tak usah jelaskan kalau Allah Ta'ala, tak usah tempel gitu. Ini dari apa tangan aku nih? Boleh. Pipi kok sakit? Nyaman? Astagfirullahaladzim. Ustaz kenapa Ustaz? Ya kesal. Tapi ya memang orang-orang kayak gitu tuh banyak. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Teman-teman, kasih peringatan enggak? Kasih peringatan. Wajib kita kasih peringatan, tapi berharap dia berubah atau merubah dia itu bukan tanggung jawab kita. Kasih tahu. Oh, telinganya bengal, anzar tahum amlam tundirhum la yu'minun. Jangankan ente, malaikat turun ke bumi ngasih peringatan sama dia tidak mempan. Lalu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Orang-orang kafir ini gimana menyikapinya? Mereka punya benteng, mereka punya rumah, mereka punya sumber daya. Oke, kata Allah, rumusnya ketaatan. Lihat surah Al-Hasyr. Teman-teman, tapi sebelum itu nanti lihat ya, lihat di surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat 19. Nah ini saya berkali-kali sudah mau melewatkan ayat ini tapi tidak dapat. 58. Ini satu-satunya surat Al-Quran teman-teman yang ayatnya itu ada Allahnya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun.
Setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ini kan kita nengok nih dagelan-dagelan hari ini, permainan-permainan penjahat-penjahat, setan-setan berbentuk manusia, sampah-sampah bertaburan di mana-mana. Di setiap bidang, setiap ranah, dan selalu teman-teman, dunia itu selalu seimbang. Ada penjahatnya, ada orang baiknya. Begitu emang. Cuma orang baik yang kepancing dengan penjahat ini akhirnya jadi ikut jahat juga. Maka benda gini mau tenang, sabar-sabar, atur strategi, kita pelajari dia. Oke. Ada janji Allah yang pengen saya sampaikan pada kawan-kawan pagi hari ini. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Apa artinya? Bisa mereka menang. Kok pintar, licik, culas, main bangsat gitu kalau kata orang Melayu ya. Tetap kau tak bisa menang. Hizbah syaitan. Kau tipulah timbangan tuh. Di negara mana Ustaz? Sana. Oh. Naik pesawat, masuk laut, keluar lagi, padang pasir, terbang lagi, masuk laut lagi, baru sampai ke negara itu. Jauh sekali. Kita beruntung tinggal di negara ini. Ya, syukurlah. Dah, mereka tidak akan pernah bisa menang. Tidak akan pernah bisa menang. Lihat, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Apa tuh fil adzallin? Al-adzallin hina. Pakai Mercy lah dia, pakai Camry lah dia, pakai apa lagi? Land Cruiser lah mobilnya. Fil adzallin. Dan saya tuh waktu baca ini kayak menggelegak rasanya. Wah, geram gitu. Apa Allah bilang? Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz. Kataballahu. Apa artinya kataballahu? Ini sebuah janji, sebuah promise pasti. La aghlibanna, aku pasti menang kata Allah. Maksudnya la aghlibanna ana wa rusuli, aku wa rusuli, rasul-rasulnya. Berarti orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya la aghlibanna. Berbuat baik ente, jalankan terus. Jangan karena viral ya. Viral tuh bonus. Ada yang ngikuti bonus. Dan kadang-kadang yang 8 bertahun-tahun tuh tidak viral gitu. Kalau sekedar barometer kemuliaan tuh viral, antum kalau mau viral gampang, satu dunia kenal sama antum. Antum pergi ke Mekah, kencingi sumur Zam-Zam, buli Zam-Zam tu'raf. Maka ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Ingat masih? Apa khalif tu'raf? Lakukan hal yang aneh, tidak biasa dikerjakan orang, maka engkau akan terkenal. Lalu pepatah Arab itu disambung dengan buli Zam-Zam tu'raf. Kalau kau mau terkenal, mau viral, bahasanya tu'raf, kencing itu sumur Zam-Zam, langsung viral. Bodoh balik namanya. Tak ada edit-edit lagi ya. Tak mau nontonnya tinggal like kan, susah tuh. Pagi-pagi hari Jumat, ngapa Ustaz? Nunggu masaan
Udah habis dah waktunya. Pakai timer saya, serius saya. Dah cukup ya. Gantung. Ya nanti kita gantung di tempat lain lah. Lanjut ke? Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Telepon bro? Enggak, itu tadi timer. Saya pakai timer. Setengah jam selesai. Innallaha qawiyyun aziz. Seolah-olah bilang, siapa yang berani-berani nantang sini? Bisa menang? Habis. Masuk Farid? Sakit? Ada yang pernah sariawan di sini? Hah? Sakit gigi? Pusing? Kayak gimana untuk rasanya ngalami itu? Hah? Mau makan apa pun tidak enak. Sakit. Kesal kita nengok permainan-permainan ini. Rakyat marah. Maka kalau antum buka Quran, antum akan dapat ketenangan. Apa kata Allah? La'aghlibanna ana wa rusuli. Berarti siapapun yang berpegang teguh sama janji Allah, berpegang teguh sama apa yang disampaikan sabda oleh baginda Rasulullah, kalian pasti menang. Tunggu tanggal mainnya, kita injak-injak mereka. Tapi dengan cara yang hak. Cara yang hak. Ada waktunya. Apakah Rasulullah itu diam saja melihat kebatilan? Tidak bos. Tapi Rasulullah ngatur strategi. Nah bedanya orang sekarang nengok kebatilan langsung marah, langsung baper. Jangan dulu, tunjukkan tenang-tenang bos. Ente teriak-teriak di tengah tangan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuh pakai sniper, pakai senapang, tembak kepala ente, selesai. Ke senapang dia pakai laser gitu. Pernah nonton film-film mafia kan? Nah, itu ada barang-barang itu benar-benar ada, tembak. Sekarang malah lebih mudah bunuhnya. Suntik lah, minuman lah, makanan lah, tidak perlu hebat-hebat canggih-canggih. Ente dikasih makan, di situ ada babinya, ente angkat tangan berdoa, tak diterima Allah doa ente. Doa tertolak, ya kan? Minum minuman kekinian, kopi, ya kan? Ada susu, ada apa? Campur rum, ya kan? Selesai nggak? 14% alkoholnya. Ente tidak minum bir, tidak minum vodka, tapi minum kopi kekinian dicampur rum, 14% alkoholnya, tumbang. Maka berdoa salto-salto tak ada berapa. Maka muslim harus cerdas. Janji Allah benar, kitanya yang salah. Coba diulang. Janji Allah benar. Janji Allah benar. Benar janji Allah. Coba tengok, betul enggak orang sekarang? Reaktif enggak? Ya kan, reaktif kan? Langsung reaksioner kan? Marah-marah kan? Tak jelas teriak-teriak. Setan. Mulut ente ngomongkan aib orang. Mulut ente enggak pernah berzikir. Enggak punya power mulutnya. Jempol tajam. Betul? Asal nengok orang ini sedikit langsung nyinyir. Langsung. Cuman enggak berkualitas. Kata malaikat, kau dengan dia sama tak beri. Ya kan? Baju kotor masih mending, hati kotor cuma nyucinya. Mulut kotor, mata kotor, hati prasangka terus. Masuk parit. Coba. Udah jelas ya? Innallaha qawiyyun aziz. Kita langsung lompat
ke ayat 22 tapi bagian akhir. Lihat ya. Janji Allah benar, kitanya yang salah. Allah pasti menang. Lihat. Ayat terakhir antum tengok. Bagian-bagian terakhirnya tuh. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, 1 2 3. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Titelnya tuh di belakang teman-teman. Yang lain tuh kan M salto M apa gitu lah. Ini RA. Radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Udah diridhoi Allah, selesai gak? Selesai, tengok. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Hai abang-abangku, hai saudara-saudaraku, hai saudara muslimin muslimat di seluruh dunia yang dengarkan materi hari ini. Sabar-sabar, tenang-tenang. Selama engkau jujur berada di jalan Allah fisabilillah, tenang. Yang namanya kebenaran pasti menang. Hizballah pasti menang. Hizbah syaitan pasti tersunjam. Pasti hancur. Tenang-tenang, tenang-tenang. Kadang-kadang orang beriman pun tidak sabar. Inilah kenapa saya memilih untuk dakwah di masjid ini, membesarkan hati kawan-kawan itu. Sebenarnya saya sedang membesarkan diri saya juga. Geram kita nengok kebatilan ini, geram kita nengok kemunafikan ini, geram kita nengok dagelan-dagelan yang dimainkan sama orang yang katanya wakil-wakil rakyat tuh. Tak apa-apa banner-banner kita tengok tulisan tuh. Persen nengok banner tuh. Ya Allah. Muak kita nengoknya. Apa yang mereka kerjakan tuh? Peduli mereka sama rakyatnya, merampok. Terus kita marah-marah sobek-sobek banner. Sama bodohnya. Turun ke lapangan, ayo kita gerak sama-sama. Rangkul, jaga dengan tangan. Bang, abang punya mobil, saya punya tenaga. Yuk, mobil abang saya pinjam, saya bawa mobilnya. Abang punya beras, yuk sini, kita patungan. Satu punya beras, satu punya mobil, satu punya tenaga. Dah kita gabung kekuatan, berubah kan gitu. Jadi Power Ranger. Gabung kekuatan, antarkan beras. Mana bang? Ini pelan-pelan kita bergerak. Ada yang nanya, Ustaz kenapa pagi ini? Entah. Kebenaran pasti. Allahu Akbar. Takut teman-teman. Hizballah. Tengok tetangga, oh ini non muslim, tapi tetangga kita, bantu dak? Bantu. Masa sekarang ini dibentur-benturkan, kau suku apa?
Kau suku apa? Tak jadi bantu. Loh, emang kenapa? Mana dia bisa request, "Mak, aku nanti minta lahir dari suku ini ya." Ada yang keturunan Tionghoa, ada yang keturunan India, ada yang keturunan Bugis, ada yang Madura. Saudara semua, bos. Yang kita musuhi itu bukan sukunya, tapi sifat buruknya. Kalau kau pun Islam tapi nipu, selesai kan. Kalau kayak di pondok ini kan saya bilang, jangan kan kalau antum misalnya nipu bermasalah di pondok ini, saya bilang bukan cuma kita usir keluarkan dari pondok, kita polisi kan sekalian. Nah, masuk penjara lah sana. Biar ngerasakan pesantren kilat gitu. Kan berdoa supaya bisa tenang, ibadah tenang, makan 3 kali sehari. Itu di penjara. Ingat ya teman-teman ya, kita lagi bahas Hizballah. Ada strateginya, ada caranya. Benda gini mau tenang. Tengok samping kiri kanan. Saya sering mengulang cerita ini. Kenapa masjid-masjid dulu pakai menara-menara tinggi-tinggi? Supaya apa? Supaya bisa manjat muadzinnya, nengok. Oh, mana rumah yang tidak berasap? Mana rumah yang lapar? Hari ini orang cuek sibuk sama handphone, betul tak? Tak peduli samping kiri kanan, yang kaya makin sombong, yang miskin makin putus asa. Tidak ketemu, tidak ada lagi orang turun dari mobil hormat sama tukang parkir, sedikit sekali. Ayo, kita yang harus mulai dari kita belajar respect. Makanya yang kayak gitu-gitu viral, ya kan? Orang dermawan tuh jadi viral. Padahal yang dermawan banyak loh, cuma tidak pakai kamera. Apakah boleh pakai kamera? Boleh, dengan niat mengajak orang lain. Ahlan wa sahlan. Dah. Lihat terakhir. Ala inna hizballahi humul muflihun. Yang masuk kelompok ini, kata Allah, pasti beruntung. Beruntung tuh teman-teman, modal ketapel. Yang jatuh tuh burung gagak misal gitu. Modal ketapel yang jatuh burung cendrawasih misal gitu. Burung cendrawasih jatuh ente kena tangkap ya. Marah kita nengok kebatilan ini, marah. Tak terima kita, tak terima. Tapi mengeneralisir tak boleh juga. Kemarin nengok di satu daerah itu ya, di Samudra gitu, lagi cari nama saya. Ada orang yang katanya dikasih amanah, ya kan, nginjak kepala. Ya kan, kepala samudra diinjak. Yang kena injak orang bisu, tak bisa ngomong. Dipertontonkan kita episode-episode. Kalau antum nonton berita saya tuh teman-teman, pernah kan tidak pernah nonton TV saya, nonton berita sebentar tuh pusing kepala saya, sakitnya rasa kepala aku. Maka teman-teman dah fokus sama Quran dan bilang ala inna hizballahi humul muflihun. Nah terakhir teman-teman lihat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini teman-teman ada pembukaannya tuh yang menarik menurut saya. Antum baca saja sudah bisa paham. Ayat 2 coba buka. Terakhir ya, penutup. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu keren ya ayat. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu.
Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Ini dia ayatnya. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Baterainya habis tuh. Antum baca Quran, teman-teman, harus nambah keimanan. Baca Quran tambah paham, tambah yakin, tambah optimis, tambah besar hatinya. Harus, teman-teman. Dan bilang sama Allah, ya Allah, semoga saya bisa mempraktekkan isi ayat ini dan saya bisa paham isi ayat ini. Itu kenapa kita minta baca Quran dengan benar, paham Quran dengan benar, mempraktekkan dengan benar. Antum lihat kalimatnya. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, kata Allah, bahwasanya mereka akan keluar. Dan mereka pun yakin, orang kafir itu yakin, benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Dikira partainya itu akan bertahan selama-lamanya. Dikira apa yang dia kerjakan itu akan abadi. Husunuhum, benteng pertahanan, kita akan bersembunyi di sini, pakai bodyguard, pakai apa? Kok bisa lari ke dari Allah? Tak bisa. Tidak usah kita doakan hancur, dia pasti jatuh dengan sendirinya, kan melanggar sunnatullah, bos. Penipu itu tidak akan bisa tenang. Allah cabut ketenangannya. Spring bed dia king coil 100 juta, tapi ketenangan tidak bisa. Minum obat antidepresan, naik mobil mahal, tapi kehilangan kebahagiaan. Kalau Hizbullah, kelompok Allah, mobil apapun, mau bagus mau jelek, tetap bahagia. Mau tidur di kasur empuk atau di kasur di karpet masjid, tetap tidur nyenyak. Beda kualitas. Dan Allah menunjukkan dan mengajarkan kita semua hari ini. Coba tengok. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah tiba-tiba mendatangkan hukuman dari arah yang tak pernah mereka sangka-sangka. Baru gelisah. Makanya ada kalimat kan, panik gak? Panik gak? Paniklah. Allah dan malaikat yang datang bawa siksaan. Tak pernah nyangka, tak terprediksi. Ya kan? Gelisah mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Tahu enggak antum, di balik dia gaya tuh konferensi pers kah, dia ngomong lah apa, dia punya jabatan apa, dia sedang ketakutan. Di balik istana besarnya, baju mewahnya, mobilnya, makanya dia pakai mobil anti peluru, pakai ini. Kenapa? Ketakutan. Orang baik itu santai pasti, betul nggak? Orang jahat pasti gelisah. SOP, bos. Karena ngerasa bersalah, kan dihantui dengan perasaan bersalahnya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Yukhribuna buyutahum bi aydihim. Coba tengok. Apa? Yukhribuna buyutahum bi aydihim. Mereka ngapain sih? Ngapain mereka? Coba baca. Yukhribunahum fi buyutihim itu apa? Yukhribuna buyutahum bi aydihim itu ngapain? Aneh enggak? Aneh enggak? Ini nyata enggak? Nyata. Harusnya mereka mempertahankan benteng-benteng mereka. Tapi ternyata mereka menghancurkan benteng mereka sendiri. Rumah-rumah mereka hancurkan. Saya baca tafsirnya. Kenapa? Mereka bilang gini. Nah tengok ya, Allah hilangkan kesadarannya. Ini benteng mereka, ya kan?
Susah gak? Muka antum ini tak nyambung. Ini loh. Ini rumah mereka, benteng mereka. Kafir. Ya kan? Di sini tentara muslim. Di sini ada orang beriman. Mau nyerang nih. Kata si orang-orang yang ingkar kepada Allah ini, orang-orang kafir ini mengatakan begini. Oh, kita mau kedatangan muslim. Nanti mereka memanfaatkan rumah kita. Maka lebih baik kita hancurkan aja rumah kita seorang. Supaya mereka tidak pakai rumah kita. Coba tengok. Digilakan Allah. Akhirnya mereka hancurkan. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Kan udah setengah hancur. Orang muslim bilang alhamdulillah berkurang kerja kita. Hancurkan sekalian. Nyambung dah antum. Begitu loh orang kafir itu. Dihilangkan kesadarannya sama Allah. Dia menghancurkan rumahnya sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Datang orang beriman. Oh, kata orang beriman, udah setengah dah. Hancurkan dah. Hancurkan. Rak, bantai. Habis. Apa? Panik gak? Panik lah. Sekarang pertanyaannya, kok bisa dia menghancurkan rumah dia seorang yang dia bangun mati-matian? Karena ketakutan. Nah sekarang mereka sama mereka tuh di dalam partai ini berkelahi enggak? Nah, satu nak jadi presiden, satu mau enggak? Satu berkepak-kepak. Apa Ustaz omongannya? Entah. Suka kita ya. Yang tak nyambung itu bilang. Langsung cari ayat Qurannya. Aku ayat Quran. Lain mereka. Ya, gitu. Pokoknya gitu lah dia. Dia lupa kepak dia. Dah. Antum pikir seorang lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haula wala quwata illa billah. Saya mau ngasih semangat untuk abang-abang saya, kakak-kakak saya yang masih berpegang teguh sama Allah dan Rasulnya. Tunggu tanggal mainnya, ada waktunya nanti kita menang. Dimenangkan Allah. Allahu Akbar. Dimenangkan Allah. Tunggu, tenang. Benda gini mau tenang. Dah. Terakhir Allah bilang apa di ayat itu? Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Apa yang mereka bangun mereka hancurkan sendiri. Nah, kita tinggal dorong sedikit ya. Gitu tumbang. Nyambung, semangat. Rapuh sudah. Yang mereka bangun kebatilan, yang mereka bangun kebohongan, yang mereka bangun itu maksiat. Mana bisa menang? Allah masa diam sih? Allah masa tidak nengok sih? Nengok Allah kan? Maka yang benar harus tenang. Nah maka kata orang Sidak Sintang, nuan tenang. Oke? Coba bilang nuan
nuan tenang. Orang jujur, orang baik, orang tulus, orang ikhlas, orang yang kerjanya lillahi ta'ala, nyapu ngambil sampah, nyapu jalanan, jujur lillahi ta'ala, nuan tenang, pertolongan Allah pasti datang. Dosen-dosen yang baik, ya kan, guru-guru yang baik, pengusaha-pengusaha yang soleh, nuan tenang. Mereka tuh lagi gelisah di sana, tahu nggak? Tunggu tanggal waktunya, sabar-sabar ya, Prof. Kalau jadi dekan jadi apa? Langsung jadi rektor, Prof. Tenang ya. Kalau iya kan, bilang sama Gun, bikin universitas sendiri. Jadi rektor langsung. Ambil lah kita rektor tuh, aku tak mau. Mau jadi komisaris, saya bikin PT seorang jadi komisaris utama langsung. Apa susah jadi komisaris jadi rektor gak? Pokoknya judul hari ini apa? Nuan. Nuan? Kalau kata orang Banjar, ikam tenang. Kasar itu ikam dia. Iya. Kalau bahasa sidak sintang tuh nuan. Dah. Gitu teman-teman. Mulailah budak-budak nih mancing. Bismillah komisaris. Bawa batanan. Bawa apa? Bawa batanan. Insya Allah. Nuan, pertolongan Allah pasti. Nuan tuh antum ya maksudnya. Nuan itu antum tapi sopan gitu. Ya kan, antum tuh banyak, anta laki, perempuan dikasih tahu tak dengar-dengar. Semangat tuh. Ada kajian-kajian kayak gini, seru sekali kajian ini. Macam perang kayak apa itu. Multibahasa ya. Mudah-mudahan Allah benar-benar tolong kita semuanya. Bawa batanan kata orang Banjar. Siap? Mantap, berkah selalu. Terima kasih banyak abang-abang, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Allah kasih kita kesabaran, ya kan? Allah kasih kita ketenangan, Allah kasih kita kebahagiaan. Kita yang di bawah nih kompak-kompak, jaga kekompakan, jaga ukhuwah, jaga saudara. Ini saudara kita rangkul, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pokoknya kita gandengan tangan, jangan sampai musuh-musuhan. Ada saudara bantu, gandeng tangan kita saudara. Yang mau misah-misahkan kita, yang mau ngadu domba kita ini pasti setan. Pasti setan. Terima kasih teman-teman semuanya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat teman-teman semuanya, istiqomah insyaallah, nuan tenang. Pertolongan Allah pasti datang. Berkah selalu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semuanya titip doa buat saya, doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak cucu keturunan saya, dan saya insya Allah doakan antum semuanya beserta seluruh jamaah SMK online maupun offline. Insya Allah kita semuanya menjadi saudara sampai surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih teman-teman, berkah selalu. Sampai jumpa besok insya Allah. Selamat beribadah di hari Jumat. Yang ikhwan-ikhwan laki-laki siap-siap nanti hari ini ke masjid pakai pakaian terbaik. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.